Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aji, selamat datang di Bakunya Dunia. Keberadaan ulama di atas permukaan bumi ini laksana bintang di atas langit yang dapat memberi petunjuk bagi orang-orang yang membutuhkan. Dan pada pertemuan kali ini saya akan membahas kisah habaib. Namun sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan langsung saja, berikut adalah kisahnya. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika. Sang Raja Mataram mengutus seorang adipati agar memanggil Said Sulaiman di Pasuruan untuk menghadap kepadanya. Sampai di Pasuruan, adipati mengajak beliau menghadap Sang Raja Mataram dan beliau setuju akan hal itu. Akhirnya Said Sulaiman dengan ditemani 3 muridnya berangkat ke Solo. Kemudian setelah sampai di Solo, Raja Mataram mengumpulkan pembesar-pembesar kerajaan. Pihak kerajaan menyiapkan jamuan mewah. Namun ada kejanggalan di hati Said Sulaiman. Pasalnya, ada 3 keris pusaka yang diletakkan di alas cowek yang ada sambalnya di saat mereka makan. Said Sulaiman berkata kepada 3 muridnya, "Nak, kamu lupa tidak memakan sayur kacang ini? Ayo makan masing-masing 1, perintah Said Sulaiman." "Ya Said," jawab mereka bertiga. 3 keris pusaka yang dihidangkan itu habis dimakan seperti makan sayur kacang biasa. Semua pembesar-pembesar bahkan raja sendiri sama takjub luar biasa atas kejadian yang sedang dilihatnya. Setelah acara makan-makan itu, Raja Mataram bermusyawarah dengan pembesar-pembesar keraton Mataram. Mereka terkesima atas kejadukan dan karamah Said Sulaiman dan murid-muridnya. Mereka sepakat untuk mengangkat Said Sulaiman sebagai hakim. Di saat hasil musyawarah disampaikan kepada Said Sulaiman, beliau menangguhkan jawabannya sebab terlebih dahulu meminta pertimbangan dan restu kepada keluarga dan masyarakat yang berada di Pasuruan. Alhasil, setelah meminta pertimbangan pihak keluarga dan masyarakat Pasuruan tidak menyetujui keputusan dari Keraton Mataram itu. Setelah sampai di Pasuruan dan setelah pulang dari Keraton Mataram Solo untuk menyampaikan penolakan rakyat Pasuruan pada Raja Mataram, kemudian Said Sulaiman minta izin kepada sang istri yang sedang hamil tua untuk pergi ke Ampel, Surabaya. Kemudian meneruskan ke Jombang, dan di tengah perjalanan itu di Kampung Batik, Moja Agung, Jombang, beliau jatuh sakit sehingga meninggal dunia, kemudian dimakamkan di situ. Diceritakan dalam versi lain bahwa ketika Said Sulaiman pergi ke Mataram untuk memenuhi undangan sang raja, beliau di perjalanan tepatnya di Kampung Batik Moja Agung sejatuh sakit. Dalam masa-masa sakitnya dia dirawat seseorang yang bernama Mbah Alif sampai beliau dipanggil Tuhan Yang Maha Kuasa. Di saat sakit dalam rawatan Mbah Alif ini, Said Sulaiman berdoa sebagai berikut. Apabila pertemuannya dengan Raja Solo dianggap baik, maka beliau memohon agar dipertemukan. Dan apabila tidak baik, maka beliau memohon lebih baik wafat di tempat itu. Dan ternyata beliau wafat sebelum bertemu dengan Raja Mataram Solo dan wafat di Kampung Batik Mojo Agung, Jombang. Sedangkan adipati yang disuruh menyusul Said Sulaiman memilih tidak kembali ke Keraton Mataram dan menetap di Mojo Agung untuk menjaga makam Said Sulaiman sampai adipati itu meninggal dunia dan dimakamkan di sana. Wallahu a'lam bishawab. Itu dia kisah kita kali ini. Nasihat dari para ulama barangkali bisa membuat kamu lebih semangat dalam menjalani kehidupan, lebih tabah menghadapi setiap ujian. Jangan pernah merasa bahwa hanya kamu satu-satunya yang diberi ujian. Setiap orang memiliki ujiannya sendiri dalam kehidupan. Menjadi menang atau tidak atas ujian tersebut tergantung usaha kamu dalam menyikapinya. Saya Aji, Pakunya Dunia, undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.